Bentar dong, bentar. Sekjen tetap semangat ya. Semangat dong. Kan tambah muda ya nggak? Brung dulu. Bang Febri, Pak. Bro dulu menjelaskan yang keberatan tadi. Hidup masuk. Yes. Mas Hasto ini tadi kan menyampaikan. Sebentar. Ya, oke. Ya baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini pertama masih belajar sebagai terdakwa. Jadi mengikuti persidangan dan ternyata banyak belajar tentang bagaimana kami semua baik dari jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum dan juga saya selaku terdakwa diberikan kesempatan juga untuk menyampaikan keberatan-keberatan. Dan tadi sudah saya sampaikan keberatan karena apa yang disampaikan oleh saudara saksi Wahyu Setiawan itu berbeda dengan keterangan dan putusan nomor 28 tahun 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dan itu tadi ditanyakan oleh Pak Magdir bahwa saudara saksi sangat memahami terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa seluruh sumber dana yang diterima oleh Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio, Saiful Bahri, semua bersumber dari Wahyu Setiawan. Dan mengapa ini bisa terjadi? Karena tadi juga dijelaskan oleh saudara Wahyu Setiawan bahwa ketika dia diperiksa pada tanggal 6 Januari tahun 2025, ternyata dia diminta untuk membaca keterangan-keterangan dia sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, dan di print ulang, kemudian ditandatangani. Sehingga disitulah mengabaikan dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Itu keterangan dari saya. Terima kasih. Silakan, Mas Febri. Ya teman-teman, perlu kita sampaikan, kita perlu pertebal lagi ya, sampaikan kepada publik bahwa uang 400 juta tadi berdasarkan fakta persidangan. Pertama, saudara Wahyu menyampaikan tidak mengetahui sumber dana tersebut dari mana. Kedua, saya menanyakan, saya menyesuaikan dengan putusan 28 tahun 2020 bahwa di dalam petikan putusan dalam pertimbangan uang 400 juta tersebut dari Harun Masiku. Dan saudara saksi mengiyakan. Artinya apa? Suap tidak ada buktinya. 400 juta tersebut dari Harun Masiku. Kemudian yang menjadi aneh adalah tiba-tiba ada pertanyaan yang saya baca BAP ya. Ini BAP dari 2020 dan BAP 2025 hampir semuanya sama. Artinya apa? Ini daur ulang. Kemudian ada satu pertanyaan. Satu pertanyaan itu juga pun yang saya menanyakan bahwa dia hanya mendengar bahwa saudara Doni dan saudara Saiful merubah keterangannya. Saya menanyakan merubah itu dalam kaitannya apakah dia diperiksa yang pertama kali atau yang kedua kali. Saudara saksi juga pun ragu-ragu. Artinya apa teman-teman? Ini membuktikan bahwa kasus ini adalah kasus pesanan politik. Kasus ini adalah muatannya politik. Kasus yang didaur ulang. Yang pertanyaannya ini sudah pernah diuji. Dan BAP-nya sama seperti 2020. Hanya satu pertanyaan saja itu yang terkait dengan mendengar. Dan itu juga pun tidak ada bukti yang lainnya. Saya menanyakan, ada nggak CCTV bukti untuk mendukung? Tidak ada. Ada nggak keterangan saksi dan lain? Tidak ada. Jadi ya sidang hari ini membuktikan bahwa kasus ini dipaksakan dan ini ada politisasi hukum dan ini adalah politisasi politik dan hukum karena kasus ini adalah kasus politik dan Mas Hasto adalah tahanan politik. Itu saja dari saya, mungkin Mas Febri atau. Ya, terima kasih. Pertama, kita semua bersyukur ya sampai dengan sekitar pukul 6 sore ini sidang selesai dengan baik. Jadi kita bersyukur dan wajar kalau kami kemudian sampaikan terima kasih dan apresiasi pada majelis hakim yang memimpin sidang dengan cukup baik. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, ini persidangan pertama untuk pembuktian, untuk masuk pada pengujian perkara pokoknya. Ada banyak hal yang positif yang kami catat hari ini, namun kami juga perlu mengingatkan pada kita semua bahwa kalau ini sebuah perjalanan, ini baru
langkah-langkah awal dari sebuah perjalanan yang pasti tidak pendek. Kita butuh perjalanan yang cukup panjang, butuh energi yang banyak dan nafas panjang. Karena itulah setiap persidangan kami akan meneliti, melihat secara detail satu persatu apakah keterangan saksi yang ada di BAP itu betul-betul fakta. Kalau keterangan itu fakta, tentu dia bisa diuji dengan fakta yang lain dan bukti yang lain. Kalau itu fakta, maka kita bisa menerima. Tapi kalau fakta itu kemudian dicampur adukan dengan opini, dengan pendapat, apalagi dengan asumsi, tentu saja proses peradilan kita seharusnya mengabaikan hal-hal yang bersifat asumsi dari saksi-saksi. Karena itulah kalau tadi kita simak baik-baik, kami melihat secara sedetail mungkin mana yang sebenarnya fakta, mana yang sebenarnya asumsi. Dan kita lihat para saksi tadi juga mengakui secara terbuka kalau ini fakta, kalau ini asumsi. Apa yang bisa disimpulkan dari fakta terkait dengan peran dari Pak Hasto Kristianto? Dari fakta yang bisa kita simpulkan, peran Pak Hasto adalah peran sebagai Sekjen PDI Perjuangan yang dilakukan secara sah dan bukan hal yang melawan hukum. Apa itu? Yang pertama terkait dengan pengajuan judicial review ke Mahkamah Agung yang putusannya putusan 57, dan ada putusannya yang secara konkret sebenarnya menyebutkan seperti yang tadi disampaikan. Dan yang kedua, menyurati KPU. Jadi menyurati KPU itu bukan untuk pribadi orang tertentu, bukan. Tadi saksi Wahyu juga mengatakan itu kepentingan peserta pemilu, yaitu partai politik. Jadi PDIP menyurati KPU itu adalah dalam konteks bukan kepentingan pribadi, melainkan kalau kita lihat buktinya tadi adalah perihalnya adalah untuk meminta KPU melaksanakan putusan Mahkamah Agung dan untuk meminta KPU melaksanakan fatwa Mahkamah Agung. Itu perbuatan yang sah. Kalau perbuatan yang seperti ini kemudian ditarik-tarik ke pidana, lalu apa gunanya konstitusi yang memberikan hak pada setiap orang, organisasi, atau bahkan partai politik untuk mengajukan upaya hukum? Ini hak konstitusional yang dijalankan, upaya yang sah secara hukum. Dan kalau kita lihat lagi terkait dengan peristiwa suapnya, tegas sekali dikatakan bahwa tidak ada bukti yang mendukung atau yang dimiliki oleh saudara Wahyu terkait dengan sumber dana itu dari Pak Hasto. Bahkan ditegaskan tadi ada asumsi-asumsi atau pendapat-pendapat yang tidak didasarkan fakta-fakta yang kuat. Dan juga tentu saja proses persidangan hari ini tidak mungkin bisa dipisahkan dari proses yang berjalan tahun 2019, tahun 2020 terhadap 3 orang terdakwa, yaitu Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, dan juga Saiful Bahri. Karena ini adalah satu kesatuan. Tidak mungkin dalam satu perkara besar kemudian ada pertentangan satu dengan yang lainnya. Bahkan kalau ada pertentangan, itu menjadi salah satu alasan untuk upaya hukum luar biasa. Artinya seharusnya tidak boleh ada pertentangan antara satu perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan perkara lainnya. Dan satu poin lagi, ini sekaligus sebagai edukasi pada publik, karena melalui teman-teman wartawan yang biasa meliput di pengadilan, kita betul-betul, kalau tadi harus memisahkan antara fakta dengan opini atau dengan asumsi, ada satu hal lagi yang juga penting. Di hukum itu dikenal dengan testimonium de auditu, atau dalam bahasa sehari-harinya kabar burung. Testimonium de auditu atau kabar burung, atau ketika seseorang itu mendengar dari orang lain, itu tidak bisa digunakan sebagai bukti dalam hukum acara pidana kita. Jadi jangan sampai hal-hal seperti kabar burung atau testimonium de auditu itu kemudian diolah sedemikian rupa untuk menuduh orang-orang tertentu. Apa yang disampaikan oleh saudara Wahyu tadi sebagai saksi terkait
dia mendengar ada orang lain yang berbicara, itu masuk kategori testimonium de auditu menurut kami. Dan seharusnya itu tidak bisa digunakan. Itu saja, terima kasih.